Yo yo yo, waktunya ngevlog today. Tapi ini nggak masalah lah gerak-gerak. Ngevlog teman-teman. Hari ini saya akan jalan-jalan ke Telaga Ngebel ya, dengan merekam menggunakan HP. Karena kalau pakai kamera nggak ada yang memegangi, akhirnya memakai HP. Mungkin ini perjalanan sekitar 30 menit ya, karena kan di Telaga Ngebel dari rumah saya itu sekitar 8 kilo lah, 10 kilo ya, mungkin sekitar setengah jam, karena kan yang membuat lama itu jalan berkelok-keloknya. Jadi nikmati aja ya setiap perjalanan. Let's do that. Mungkin teman-teman yang menonton video ini yang di luar wilayah Jawa Timur atau berada di Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun di pulau selain Jawa bisa mengunjungi ini ya, Telaga Ngebel. Ini telaga murni, telaga yang sangat luas dan pemandangannya juga indah. Nanti kalian saksikan aja ya lokasinya. Let's do that. Yes. Ini sengaja ya nggak saya kasih nggak saya kasih lagu di mobil, musik mobil, nanti takutnya kena copyright. Menuju jalan utama ke Telaga Ngebel cukup dekat sekali ya dari rumah saya, cukup dekat sekali, jadi sangat gampang jika sewaktu-waktu ingin ke telaga ini. Cuma saya jarang ya ke telaga ini ya, mungkin dulu waktu zaman SMP atau SMA, zaman waktu racing dulu pasti ke Telaga Ngebel, TP ya, ingin menunjukkan bahwa motor saya juga motor racing kepada anak racing. Zaman Kordes Korak Desa kita tahun 2000 berapa ya, 2011 2010 saya sering main ke sana lah ya, ngopi keliling-keliling menikmati hawa yang sejuk gitu boy. Ini kayak jalan lintas lurus. Biasanya itu untuk balapan para anak racing. Cuma lokasinya di sana nanti saya kasih tahu pasnya. Daerah sini sering buat balapan. Kalau zaman dulu waktu saya SMP itu sangat banyak sekali ya, sangat sering dibuat ya balapan liar kayak gitu. Tapi jalan ini gimana ya? Konturnya bahaya untuk balapan karena apa? Di samping gelombang jalannya kayak naik. Jadi takutnya jika motor kayak nggak stabil gitu bisa jatuhnya terpelisi. Ini mereka menggunakan HP dan pakai holder. Ya mohon maaf jika ada sedikit agak gerak-gerak. Emang holdernya seperti ini. Yang penting bisa fokus jalannya. Ya saya ingin membuat video ini
iseng aja karena kan ingin coba membuat konten 1 jam, tapi kalau konten 1 jam di ruangan kayak jenuh karena nggak ada lawan bicaranya, lawan ngobrolnya, akhirnya membuat sendiri aja konten vlog lah ini, daily vlog pertama kali. Sebetulnya dulu pernah membuat daily vlog tapi mengecat kawan, tapi itu sudah 1 tahun yang lalu. Ini membuat daily vlog lagi. Ya sambil jalan, sambil pelan-pelan menikmati udara yang segar itu boy. Ya ini perjalanannya kurang lebih sekitar 15 menit sampai setengah jam, 15 menit lah, kalau nggak 20 menit. Itu dia view. Tadi itu saya kira itu hujan mendung, tapi terkadang itu cuaca kan nggak bisa diprediksi ya. Akhirnya ini terang. Ya syukurlah terang, jadi nanti pemandangan yang di dekat nanti bakal kelihatan semua. Ya semoga dapat sunrise. Gitu boy. Jalan yang berkelok-kelok, ciri khas daerah pegunungan, dengan hawa yang sejuk. Tapi ini masih pakai AC, belum saya buka pintunya karena nanti ada suara-suara dari luar yang membuat noise. Dulu sih saya punya GoPro ya, tapi rusak karena terkena air. GoPro 5 itu waktu tahun 2017-an, karena terkena air akhirnya ya udah nggak bisa kepake. Servis pun takutnya apa ya, dapat biaya yang sama dengan harga membelinya, akhirnya ya udah saya biarkan. Sebetulnya pakai HP itu bisa membuat konten, tapi bagaimana kita itu kayak mengambil view-nya ketepatan dalam mengambil angle-nya. Karena kan zaman sekarang HP sudah sangat canggih ya, dengan megapiksel yang besar, dengan apa ya, kayak hasil yang jernih, kayak hasil video yang jernih, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan sih. Cuma kadang ketika orang punya HP yang bagus, contohnya iPhone atau Samsung, itu bukan nggak bisa sih, kayak ya mungkin mereka apa ya, hanya sekedar membuat untuk sosial media atau sosial media chattingan, tapi nggak membuat apa ya, suatu karya video. Tapi kan semua itu ya butuh effort ya, kita harus keluar rumah mencari pemandangan yang indah, butuh biaya, butuh banyak waktu. Tapi sebetulnya kalau saya rekomend si iPhone sih, emang bagus lah dari segi gambar natural. Ini teman-teman, suasana pedesaan yang sangat tenang, asri, nyaman, dan sejuk. Masih di wilayah Solo. Oh iya teman-teman, saya ingin cerita ya. Ada apa ya,
mobil yang sangat saya impikan. Kalau nggak LC 200, LC 300 sekarang ya. Land Cruiser, kalau nggak Rubicon. Itu dalam arti the best lah. Saya karena kadang melihat mobil itu dari segi kegagahannya, terus fungsionalnya, dalam arti bisa dibuat segala medan. Jadi kalau mau kemana-mana itu nggak bingung gitu. Tapi kalau dari segi kenyamanan katanya sih kalau Rubicon itu lebih keras ya. Cuma belum pernah nyoba. Ya itu impian saya sih, kayak selalu berdoa dan bekerja semoga apa yang saya impikan itu bisa tercapai lah. Tapi kan semua itu butuh perjuangan yang sangat keras, butuh apa ya, kayak ya intinya berjuang lah, harus bersabar, terutama itu lah. Ya yang paling penting ketika saya mendapatkan sesuatu yang saya impikan itu dari hasil apa, jerih payah saya gitu boy. Gak masalah ya, sedikit ngobrol-ngobrol aja sambil menikmati daunan yang hijau. Dan mungkin teman-teman, karena dari dulu ya saya tuh kadang kalau keluar itu enak sendiri ya, nggak tahu kenapa ya, kayak lebih menikmati aja. Karena dulu waktu kuliah saya jarang sih keluar sama cewek, paling teman cewek saya, teman cewek, bukan gebetan, lebih ke teman SMA. Ya pernah sama cewek, soalnya gimana ya, susah. Dulu kan pakai motor waktu kuliah, jadi kalau dapat cewek-cewek yang sesuai tipe idaman itu susah, butuh yang roda 4. Jadi dulu itu saya sering ke pantai, ke alam-alam, tapi yang apa ya, kayak membuat kayak bodohnya saya itu kayak gimana ya, nggak mengabadikan momen itu, lebih ke foto-foto aja. Ya mungkin dulu waktu kuliah kan saya nggak pede ya di depan kamera, selfie aja loh kayak canggung, lebih ke foto pemandangan. Ya akhirnya waktu lulus kuliah mempunyai keinginan lah, ingin membuat konten YouTube. Karena apa? Saya itu suka ngobrol, suka melihat konten YouTube. Akhirnya saya punya ide, punya kemauan lah membuat konten. Awalnya berat sih, tapi kelamaan ya dibuat enjoy aja. Ya semua proses, nggak bisa instan boy gitu. Kalau pakai GoPro mungkin yang satu menghadap ke saya ya, jadi dua kamera kan sangat gitu boy. Wow. Ini jalannya terus menanjak, berkelok-kelok. Ini mungkin kalau bis ukuran besar apa bisa ya, karena kan jalannya kecil, belak-belaknya lumayan tajam. Ataupun truk, kalau truk ban double angle masih bisa sih. Kalau bis yang ukuran besar bisa, tapi nanti kalau papasan kayak dari lawan arah belum tentu bisa. Saya kesini kapan ya terakhir? Lama ya, bersetahun kalau nggak salah. Ya jadi waktu zaman saya kecil sampai sekarang pun tetap sama ya suasana alamnya. Ya mungkin yang membuat beda mungkin tata letak rumah-rumahnya, ada yang sebagian dibangun, ada mulai padat lah, sudah padat penduduk. Ya ini cuacanya cerah ya teman-teman, di waktu yang tepat untuk kesini sore ini. Nice moment.
tahu buat apa ya. Sebagian sudah diratakan ya, mungkin buat bangunan atau apa, tapi kita nggak lawan longsor ya. Ya ini musim hujan ya, jadi bahayanya ketika di wilayah-wilayah pegunungan seperti ini, kalau cuaca hujan yang ekstrim biasanya ada longsor ya. Cuma ya kita doakanlah semoga para teman-teman atau warga-warga wilayah sini ketika hujan selalu diberikan keselamatan. Oke teman-teman, dan yang saya bingungkan itu sejak kapan orang itu membangun di wilayah daerah pegunungan seperti ini ya gitu. Nah itu yang saya masih pikirkan ya. Mulai kapan sudah bisa membangun rumah di wilayah pegunungan? Kan pasti butuh kayak dicek lokasinya apakah aman atau enggak. Nanti kalau nggak aman kan, kalau hujan takutnya longsor. Nah ini sebagian kiri-kiri kan sebagian rumahnya miring. Kalau saya mungkin tinggal di daerah sini kayak ngeri gitu. Itu daerah sini lah ngeri kalau pas hujan deras iklan nggak kemana-mana. Lah ini yang bagian kiri kayak ada mobilnya ini. Yuk terus menanjak boy, dengan mesin yang sangat buas, no problem. Aduh, lembut sekali rumputnya boy. Kencan boy, kencan, menikmati hawa yang dingin-dingin sambil pelukan. Anak muda masa kini cari tempat dingin untuk ngobrol sambil apa ya. Mungkin pamit ke orang tuanya yang cowok, om saya mau ngajak anak om kemana, ke tempat yang dingin-dingin, langsung ditampar sama ayahnya si cewek. Ya, terus berliku-liku seperti kehidupan yang selalu berkelok-kelok, tak ada jalan lurus karena itulah tantangan. Why? Wilayah penduduk mana tuh? Loh, penginapan boy. Masa ke penginapan? Wadidaw. Ya positif tinggi lah, tidak boleh mungkin rumahnya di daerah situ kan juga bisa gitu boy. Jangan asal memfitnah dulu boy. Jangan selalu berpositif thinking. Kecuali kalau ke gap langsung baru sudah ada bukti. Nah, ini dia jalannya mulai. Ini ada suara-suara kayak hewannya. Oh ini kalau malam hari buat konten pasti boleh. Cuma saya gimana ya, membuat konten horor itu kayak takut aja. Kayak saya itu dasarnya penakut. Toh kalau nggak takut pun takutnya orang rumah itu kayak diganggu gitu. Takutnya hantunya itu nempel ke saya, nanti malah saya bawa ke rumah menghantui orang rumah, jadi suasananya malah mencekam, jadi gitu. Kalau
saya sih lebih suka konten-konten alam sih, pemandangan. Nggak tahu ya. Dari tadi zaman SMA itu suka gitu. Ya, dan ini nggak ada mobil yang ke arah balik ya. Sepi sekali boy. Sepi sekali. Jalannya berkelok-kelok, rusak. Harusnya pemerintah daerah sini segera mengadakan survei jalan-jalan yang rusak supaya bisa segera dibenahin ya, agar ketika penduduk yang sini melihat ini nggak merasa nyaman. Karena kayak gini kalau hujannya tinggi nggak kelihatan, bisa menyebabkan jatuh ya teman-teman. Ini udah parah loh lubang-lubang. Mobil aja sampai gedak. Yuk gas. Yuk turun sambil melewati tikungan. Set salib. Set. Ini pelan-pelan aja sambil menikmati gitu boy. Set. Nanti pulangnya lewat mana ini? Oh lewat sana. Coba setengah jam lebih ternyata boy. Nanti berangkatnya ini sudah durasi video 22 menit, berarti setengah jam lebih. Ini membuat agak sedikit ya berkelak-kelok ini. Dan saya menikmati setiap jalan, karena kalau kenceng-kenceng nggak enak, jalannya rusak. Aduh suaranya. Gas. Nah, tidak ada halangan bung. Tetap stabil. RPM 2000. Set. Nanti paling nggak bayar, gratis lah biasanya. Kalau hari biasa itu gratis pokoknya, gratis tanpa dipungut biaya. Set. Terus menanjak bung. Yo gas terus gas. Tabel kalau ada orang di tikungan kan bahaya lagi. Ada mobil baru lewat boy sama ceweknya. Banyak sekali ya yang sudah mengontenkan Telaga Ngebel. Tapi ini saya hanya lewat aja, iseng kegabutan yang hakiki.
daerah Gunung Wilis. Jadi dari Nganjuk bisa kelihatan Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri pun bisa melihat gunung ini ya. Cuma beda apa ya? Beda posisi. Wadidaw, jalannya rusak sekali boy. Itu dia depan Gelanggang Ngembel boy. Satu arah ke kiri. Kalau dulu waktu saya SMA itu dua arah. Nah, ini satu arah ke kiri. Set. Set. Oh, telaganya sangat besar sekali ya teman-teman. Sumpah besar sekali teman-teman. Nanti ini thumbnailnya apa ya? Mengunjungi telaga terbesar. Tapi ini gimana ini temannya? Wadidaw. Waktu di atas aja lah. Itulah. Nah ini banyak pohon-pohon. Nah ini waktu malam takutnya. Tapi ini semua kayak akar-akarnya kuat ya. Posisinya kayak miring semua teman-teman. Takutnya kayak curah hujan tinggi sangat membahayakan ya. Nah ini ada potongan pohon di depan yang apa besar-besar ya, apa ini bekas apa namanya, bekas ditebangi, bekas jatuh. Tahu ya ikannya apa yang di sini, mungkin ikan-ikan gurami atau ikan sungai. Nah ini sama cowoknya. Sama cowok. Sekali kita ngalah aja, memberi jalan, jangan egois lah. Sekali ya orang pacaran. Mereka buka kerja ya. Nah ya ini hari apa ini? Hari Rabu loh ya. Hari Rabu kan maksudnya hari-hari sibuk ya. Kayaknya bukan hari libur. Tapi masih acara yang kencan. Ini warung-warung di pinggiran. It's jeng
Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Tipis-tipis membuat konten. Ini masih seperempat ya. Seperempatnya teman-teman. Masih jauh. Waduh, bapaknya kencang sekali, Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Set. Ini aja. Saya itu nggak tahu ya, nggak terlalu suka mancing karena gimana ya? Kayak kadang saya tuh lihat orang mancing kayak gitu nunggu berjam-jam kok betah gitu loh. Diem. Iya kalau dapat ikan, kalau nggak dapat ikan kayak mengecewakan. Tapi mereka kok betah gitu. Ini jam setengah 4 sore teman-teman. Jadi wow, pemandangannya cukup nikmat. Fun. Kadang itu juga ada kalau orang ngelewati genangan itu kenceng, nggak mikir sampingnya ada orang apa enggak. Ada juga kayak gitu. Wih loh teman, pohonnya besar sekali ya. Ini sangat besar sumpah. Gila, gila, gila. Set. Kesini naik Land Cruiser ataupun apa namanya, Rubicon kan GG kan, jadi pandangan cewek-cewek ataupun para anak muda. Oh, Rubicon Land Cruiser, fuck lah ya, semoga bisa tercapai ya. Amin. Ya, banyak orang yang menyantai ria di pinggiran ini. Which katanya ada sunrise, cuma nanti saya terlalu sore nanti.
pernah ya waktu saya SD itu kan apa ya, di daerah SD saya itu MI, itu sampai ada lapangan lah, belakang itu ada sungai, itu banyak rumah lah, rumah pemukiman. Di rumahnya itu depannya sungai. Nah itu kan sering kan kayak ada orang dari situ kan sering mainnya di sungai, kalau enggak kalau buang air besar di sungai lah. Kadang saya pernah lihat dikejar anjing, cuma untungnya itu nggak ketangkap. Ya mungkin dulu waktu zaman SD kan sering sepak bola, jadi kan nafasnya masih kuat ya, dan larinya masih kenceng. Jadi kalau apa, kalau dikejar itu masih bisa terus berlari. Kalau sekarang mungkin sudah ketangkap, karena kan ya itu kurang olahraga, sering ngerokok, jadi nggak sekuat dulu lah fisiknya. Ini jalannya kalau dibuat dua arah sudah nggak cukup ya. Maka dari itu di sebelah sana dibuat satu arah. Nah ini para bocil-bocil ini tidak mendidik. Ya, tapi saya itu pernah mengalami lah seperti ini. Yuk waktunya pulang. Ini cuma sekedar lewat aja, tapi nggak tahu ya legenda Telaga Ngebel ini seperti apa. Cuma kononnya katanya ada sebuah apa namanya kayak kayak apa itu, sapu lidi ketika dicabut sama salah satu seorang anak atau gimana itu langsung kuat airnya. Cuma kan itu masih misteri ya, tapi ciptaan Tuhan sungguh luar biasa. Ini akan keluar beda arah. Nanti aslinya ke kanan, ini ke Ponorogo aja. Yuk, cus. Nah, saya baru pertama kali dalam seumur hidup orang sini baru lewat wilayah daerah sini. Lumayan sempit ya ini, kalau ada bus saya nggak bisa boy. Set. Nah ini baru tadi dibilang ada kejadian longsor kayak gini. Kalau bahayanya waktu malam hari ya, waktu malam hari kalau nggak kelihatan, tapi untungnya tadi dikasih pelindung ya, agar orang-orang tahu kalau di daerah di tempat itu ada longsor.
saya baru pertama kali ya lihat sini. Kecil jalannya. Ya harapan saya itu suatu saat ya teman-teman, ketika mungkin amin lah jalan sudah lancar, bisa ditinggal, ya bisa jalan-jalan, mengabadikan momen-momen, membuat video, diabadikan dengan konten-konten. Itu sih harapan saya. Dan saat ini masih gabut, bukan gabut, masih belum ada waktu yang banyak, hampir sedikit waktu untuk membuat konten gitu. Jadi ya syukuri. Kencang sekali mas, nekat-nekat ada. Yoi, yoi, yoi. Jalan kaki ini mau kemana ya? Apa nggak naik sepeda motor? Kalaupun jalan ini jauh teman-teman, lihat. Loh, masih jauh loh. Mau kemana itu coba nih? Gersang ya, ini kebanyakan pohon jati. Apa kayak gini yang nanam siapa ya, pohon jati kayak gini? Dan apa ya, menanam pohon jati itu enggak 5 tahun tapi 10 tahun, 20 tahun itu baru bisa dilihat ya, dijual setahu saya. Aduh. Yuk.
sebetulnya saya itu pengen drone, cuma berhubung belum waktunya ditahan aja. Sebetulnya main drone itu asik sekali loh, saya lihat yang DJI Mavic berapa itu yang barusan keluar itu kayak asik, kayak cuma itu harganya sekitar 12 juta, mahal lah, cukup sangat menguras kantong. Ya gini-gini aja lah, disyukuri dulu, nikmati, yang penting konsisten buat konten. Kalau yang naik kenceng-kenceng ya wes, ini wes. Yuk, skui. Wish. Aduh. Cuaca mendung lagi boy. Ya semoga nanti malam tidak hujan. Tapi hujan nggak hujan ya harus dinikmati, karena itu satu anugerah Sang Maha Kuasa. Jika nggak hujan, para petani ngeluh. Tapi kalau hujan nanti petani suka, tapi para pengusaha mengeluh karena sepi. Gitu, jadi ya nikmati aja setiap proses hari-hari yang kita lalui. Cukup jauh sekali ya ini perjalanannya. Let's do that. Set. Let's do that. Ngevlog a day. Ini sudah mulai letik-letik, apakah akan hujan? Tapi sebagian cerah, sebagian mendung. Kadang cuaca itu tidak menentu, sama seperti kepastian yang selalu ambigu. Kadang iya, kadang tidak. Hanya sekedar janji-janji manis, tak ada bukti. Oh, sisi kanan mendung sekali teman, bagian kanan. Kanan sama-sama mengalah dong, itu doang. Set. Kalau saya lihat sini jalannya mulai sebagian rusak ya, sebagian halus, sebagian rusak. Kembali lagi ke pemerintah dari sini, harusnya segera diperbaiki agar tidak menimbulkan korban jiwa ketika sudah hujan gitu.
Paringan nih mana ya Paringan? Paringan ke kanan Ponorogo. Ini sekolah mana ya? Mana ya? Sudah tahu. Pohon yang bisa dibilang wah, depan sudah hujan teman-teman. Kalau tadi sebelum sampai sini kan itu sisi kanan. Nah, sekarang sisi depan. Hujan membuat banyak kenangan. Tapi kalian pernah nggak kayak di momen-momen musim hujan itu kembali ada apa ya, suasana dulu ketika musim hujan di masa lalu itu timbul kayak gimana ya, kayak hawanya kayak bau-baunya kayak dulu pernah dialami ketika musim hujan itu pernah kayak muncul. Itulah, setiap perjalanan itu pasti ada kenangan manis ataupun pahit. Ya, terkadang yang manis kita terus abadikan, tapi yang pahit kita jadi pelajaran. Gitu boy. Ya. Ketika oke, nah ini waduh, terhalang truk. Ini truk pasir ya teman-teman, pasir yang biasanya untuk bangun rumah itu. Langsung gas. Kita slip. Wow. Goncangan. Nah, ini sisi kanan. Lama sorry ya. Yuk, gas ya. Pelan. Wih. Lihatnya Pacitan lebih menarik. Jalannya rusak. Akhirnya. Cuma ini daerah mana ya sebenarnya? Wilayah daerah mana nih? Semande. Oh, Semande.
itu buta daerah sini boy. Aja yang lebih nyaman. Set. Yuk, nyasar. Ya, Kecamatan Jenangan kanan. Let's do that. Tapi nggak mungkin hanya seperti ini. Lumayan bagus sekali. Turun pigeon, boy. Sepi teman-teman jalannya. Tapi kenceng boy. Ses. Gas stop speed. Nah, ini mau dibuat apa ya? Kok dipakai bulldozer? Daerah mana boy? Oh sumpah rusak boy. Parah ini. Seperti lupa-lupa ingat gitu di sini.
Boy jalannya.